Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa saat 0 derajat. Ada seseorang, sebut saja namanya Ustadz AF, yang membuat tulisan sebagai berikut. Pada hasil hisab MTT PP Muhammadiyah tertulis bahwa pada hari Ahad Legi 29 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 Maret 2024 Masehi, ijtima' jelang Ramadan 1445 Hijriah terjadi pada pukul 16:07:42 waktu Indonesia Barat. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta plus 00 derajat 56 menit 28 detik. Hilal sudah wujud sehingga 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024 Masehi. Demikianlah tulisan Ustadz AF tersebut. Tidak ada satupun hadis, bahkan yang lemah sekalipun, asar sahabat, dan satupun pendapat ulama terdahulu yang memulai puasa ketika hilal masih 0 derajat. Tidak ada satupun. Pendapat semacam ini melanggar semua kesepakatan sehingga syadz atau nyeleneh. Sekali lagi, ini bukan soal pilih mana antara hisab atau ru'yah, sebab semua pihak sudah pakai ru'yah. Ini tentang kriteria hisab yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya dan menentang banyak hadis yang sahih dan sharih, serta tidak pernah diwacanakan oleh satupun ulama muktabar sejak awal Islam. Para ulama hanya berselisih ketika hilal sudah tinggi sehingga yang seharusnya terlihat tetapi kebetulan tidak terlihat karena terhalang awan. Dalam konteks inilah kebanyakan memilih mengikuti instruksi Nabi untuk menggenapkan jumlah hari menjadi 30 dan beberapa ulama memilih menggunakan hisab. Tapi tidak ada satupun yang berfatwa boleh puasa saat hilal sama sekali tidak mungkin terlihat sama sekali. Jangan sampai hadis sumu li ru'yatihi diganti dengan sumu li wujudihi. Ini bid'ah yang nyata. Bukankah kita semua harus ikut dalil sahih dan qaul yang rajih? Wahai kawan, di mana kegigihan untuk ikut dalil itu dalam konteks ini? Di mana pula kegigihan untuk melawan bid'ah dan khurafat itu dalam kasus puasa saat hilal 0 derajat ini? Saya menulis ini bukan untuk cari ribut, bukan juga untuk merendahkan orang-orangnya secara pribadi, bukan pula karena saya tidak mengerti toleransi atau tidak paham bahwa fikih adalah tempat perbedaan. Tetapi tatkala hampir semua orang merasa tidak enak hati untuk bicara, harus ada yang tetap objektif menyampaikan amanat ilmu apa adanya. Dalam banyak referensi disebutkan bahwa pendapat syadz dalam fikih tidak boleh diikuti dan bukan pada tempatnya untuk ditolerir. Tanggapan balik atas tulisan Ustadz AF tentang wujudul hilal. Di bawah ini adalah tulisan Ustadz AF dalam menanggapi tulisan saya di atas. Lalu di bawahnya lagi adalah tanggapan atas tulisan dari tanggapan Ustadz AF tersebut. Para pembaca dapat menyimak bahwa tidak satupun dalil yang saya minta bisa dipaparkan. Berikut ini tulisan Ustadz AF. Hari ini belum paham wujudul hilal. Tanggapan atas tulisan Gus Awa.
oleh Ustadz AF. Ada satu ahli agama yang bertanya, apakah tinggi hilal 0 derajat itu bisa menjadi penanda datangnya bulan baru? Pertanyaan tersebut tampak benar, tetapi bisa membawa pemahaman yang tidak benar. Dalam bahasa logika disebut falasi. Sebenarnya pula pembahasan mengenai dasar wujudul hilal tersedia online berupa penjelasan dari majelis tarjih, ulama tarjih hingga para peneliti. Jika masih belum bisa memahami juga, ya memang move on kepada pemikiran baru itu tidak mudah meski lebih jelas. Kenyataannya, penentuan awal Ramadan dan Syawal saat ini berdasarkan penyimpulan. Imkanur ru'yah itu juga teori baru yang tidak ada pada zaman Rasul. Untuk benarnya ru'yah disyaratkan ada usia bulan berdasar ijtima' dan juga memperhitungkan sudut elongasi. Apakah kriteria itu ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis? Lalu apakah imkanur ru'yah itu sejenis bid'ah juga? Enggak juga lah. Penyimpulan adalah pengetahuan tidak langsung yang didasarkan pengetahuan langsung. Menurut Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa, penyimpulan melalui qiyas burhani atau penyimpulan tak langsung dengan premis yang meyakinkan itu membawa kepada pengetahuan yang qat'i. Hasil hisab itu juga bentuk penyimpulan berdasarkan perhitungan atas posisi rembulan dan matahari. Menurut Taqiyuddin As-Subki dalam fatwanya, hisab bahkan lebih meyakinkan dibandingkan ru'yah. Hal itu diperkuat oleh Yusuf Al-Qaradawi bahwa ketika ru'yah itu dhanni atau prasangka, sedangkan hisab itu qat'i atau membawa pada kepastian, maka menggunakan dasar hisab termasuk qiyas aulawi atau petunjuk yang tidak disebutkan teks lebih kuat dibandingkan yang disebutkan. Contoh, Al-Quran hanya melarang untuk mendekati zina. Apakah dengan demikian zina itu boleh? Jawabannya jelas. Meskipun yang dilarang berdasarkan petunjuk nas adalah mendekati zina, tetapi karena perbuatan zina lebih berat kesalahannya dibandingkan mendekati, maka larangan zina lebih jelas lagi meski tidak eksplisit disebutkan. Buktinya sekarang bahwa ru'yah ditolak berdasarkan hasil perhitungan hisab. Padahal pada zaman Nabi Muhammad, persaksian doruri satu orang adil bahwa ia melihat hilal pun diterima tanpa perlu dicek tinggi hilal, usia bulan, dan sudut elongasinya. Lalu mengapa ada tambahan kriteria yang tidak ada dasar syar'inya? Apakah ini sejenis bid'ah juga? Enggak juga lah. Itulah kesimpulan yang dipakai manusia untuk memastikan hilal bisa dilihat. Kembali pada pertanyaan apakah hilal 0 derajat itu sudah masuk bulan baru? Pertanyaannya itu perlu ditanyakan ulang. Apakah ada yang menetapkan bulan baru dengan tinggi hilal 00.00.00? Yang ada adalah penetapan dengan ketinggian 00 derajat sekian menit sekian detik. Itu bukan 00.00.00, melainkan sudah ada tambahan menit dan detik. Mempertanyakan keabsahan penetapan demikian sama saja dengan menanyakan apakah menit kedua pada hari pertama bulan Januari 2024 sudah masuk pada tahun baru? Bukankah 1 tahun itu 365 hari dan 1 hari itu 24 jam alias 1440 detik? Lalu apakah baru 2 detik lewat dari jam 12.00 atau jam 00.00 itu sudah masuk tahun baru 2024? Sampai saat ini penduduk dunia sepakat bahwa hari baru, bulan baru, dan tahun baru tiba begitu jarum jam meninggalkan jam 00.00 meski 1 detik. Sudah barang tentu penentuan awal bulan Qamariyah tidak persis sama dengan penentuan awal bulan Syamsiyah. Tetapi yang ingin digarisbawahi di sini adalah
bahwa penetapan awal bulan itu selalu menjadi wilayah ijtihad manusia. Di Muhammadiyah, masalah ini masuk wilayah dunia yang berdasarkan sains. Kriteria wujudul hilal itu mencoba untuk tetap berpegang teguh pada adanya hilal sebagai dasar datangnya bulan baru, tetapi dengan mencari titik kepastian berdasarkan ilmu. Meskipun masalah dunia, tetapi karena hasilnya adalah penetapan awal bulan Hijriyah, tentu berdampak pada pelaksanaan ibadah mahdhah yang dikaitkan dengan sebab hukum fenomena alam. Hisab dengan kriteria wujudul hilal dipilih karena mata manusia terbatas. Fenomena hilal yang sama bisa dilihat satu orang, namun tidak bisa dilihat orang lain. Akhirnya, penyelesaiannya adalah melalui keputusan politik oleh penguasa. Suatu pendekatan yang sudah ditinggalkan dalam penentuan kalender Masehi ribuan tahun lalu. Namun meskipun alat sudah maju dan perhitungan hisab sudah mencapai pengetahuan qat'i, tetap saja ru'yah manual yang dipakai karena alasan nas. Orang-orang begini jika diserang Israel pakai tank, mungkin yang dicari kuda untuk membuat regu berkuda. Karena demikian Al-Quran memerintahkan dalam menghadapi musuh dalam surah Al-A'raf ayat 60. Demikianlah tulisan Ustadz AF. Berikut tanggapan saya, Gus Awad. Assalamualaikum. Jawaban Anda sudah saya baca seluruhnya. Izinkan saya menjawab kembali sebagai bentuk dialog yang sehat. Langsung saja. 1. Saya ulangi untuk kesekian kalinya, saya tidak mempermasalahkan hisab, dan ini sama sekali bukan soal pertentangan antara hisab ru'yah yang sudah selesai berabad lalu. Saya pun praktisi hisab dan belajar ilmu itu sejak sekitar 20 tahun lalu. Selain perhitungan manual seperti di masa lalu, saya juga mengoleksi beragam software untuk itu. Jadi, kebanyakan uraian Ustadz AF dan contoh-contoh yang mengesankan saya tertinggal tersebut tidak mengena dan bahkan keluar dari topik pembahasan. 2. Yang saya bahas adalah kriteria wujudul hilal sebagai pedoman penentuan bulan baru. Ini mana hadisnya, mana salafnya? Ustadz membawa penjelasan nama seorang imam dalam madhab Syafi'i yang sangat saya kagumi, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki. Namun Anda lupa bahwa beliau sama sekali tidak pernah berfatwa mendukung teori wujudul hilal seperti yang dipakai sekarang. Tidak beliau, tidak juga para imam yang lain, tidak juga Imam Ghazali yang Anda bawa-bawa namanya, atau siapapun. Jadi, semua pencomotan nama-nama itu sama sekali tidak berguna untuk memperkuat teori wujudul hilal Anda. Bahkan mereka semua menentang itu. 3. Semua maklum bahwa imkanur ru'yah dan wujudul hilal itu berbeda. Maka jangan menjadikan dalil yang digunakan imkanur ru'yah dan untuk wujudul hilal yang sejatinya adalah mustahilur ru'yah. Saya heran mengapa kawan-kawan MU seolah tidak memahami bedanya imkan dan mustahil, sehingga dalil imkan selalu dipakai untuk yang mustahil. Silahkan tampilkan dalil wujudul hilal sendiri, bukan dalil hisab dan bukan dalil imkanur ru'yah. Bila memang ada, silahkan tampilkan untuk mematahkan tulisan saya. 4. Tentang qiyas. Saya paham betul apa itu qiyas dan bagaimana kehujahannya sehingga tak perlu dibahas. Namun dalam kasus kita, saya berhak bertanya, kenapa Anda memakai qiyas dan meninggalkan banyak nas sharih dan sahih? Bila Anda benar belajar ilmu usul fiqh, maka siapa pakar usul yang memperbolehkan menggunakan qiyas
tatkala ada nas sharih dan sahih yang berupa instruksi teknis, saya jamin Imam Ghazali dan lainnya yang Anda bawa-bawa namanya tidak akan memperbolehkannya. 5. Nas yang saya maksud di nomor 4 adalah hadis-hadis yang berisi instruksi teknis oleh Nabi Muhammad sendiri bahwa ketika hilal tidak terlihat maka digenapkan 30 hari. Saya rasa tidak perlu menukil hadisnya sebab saking populernya. Mana yang lebih kuat antara instruksi teknis dari Nabi dan instruksi teknis dari tarjih yang secara frontal membuang hadis tersebut? Unsur gagal paham pendukung teori wujudul hilal. Saya melihat unsur utama kegagalan kawan-kawan pendukung teori wujudul hilal itu ada 5, yaitu 1. Tidak mampu membedakan antara mungkin dan mustahil. Ikhtilaf ulama fikih sejak dulu ada di wilayah mungkin untuk ru'yah. Sedangkan kawan-kawan pendukung teori syadz yang disebut wujudul hilal ada di wilayah mustahil untuk ru'yah. Karena itu, ketika dimintai dalil, semua dalilnya malah menggunakan dalil imkanur ru'yah, padahal sama sekali tidak nyambung. Bila membedakan antara kasus mustahil dilihat dengan kasus mungkin dilihat, andai tidak ada penghalang saja tidak bisa, maka diskusi tidak akan nyambung selamanya. Seharusnya mudah membedakan antara mungkin dan mustahil, sebab ini logika dasar. Tapi ternyata tidak semua orang paham hal sesederhana ini. Mungkin itu potensial. Mustahil berarti tidak ada potensi sama sekali. Sesederhana itu, tapi konsekuensinya jauh berbeda. Untuk yang masih sulit memahami perbedaannya, saya beri contoh yang amat sederhana. Siapa tahu masih ada yang bisa paham. Ada 3 orang sniper yang diperintah menembak dengan instruksi jelas. Kalau musuh sudah terlihat, maka tembak. Sniper pertama menembak hanya ketika musuh jelas terlihat di ru'yah. Dia jelas benar dan paham instruksi. Musuhnya pun mati dan misi sukses. Sniper kedua tidak menunggu musuh terlihat, tetapi dengan detektor thermal dia tahu bahwa musuh berada di balik sebuah pintu. Dia langsung menembak meskipun sedikit tidak sesuai dengan instruksi, tetapi dia tahu bahwa tujuannya agar musuh terbunuh dan pelurunya secara yakin dapat menembus pintu kayu sehingga ada potensi atau imkan musuh tetap terbunuh meski belum terlihat. Misi pun sukses dan musuh ternyata terbunuh meski sedikit menyalahi instruksi, tetapi sniper ini dapat dimaklumi. Sniper ketiga tidak menunggu instruksi melihat dan tidak pula menunggu kondisi musuh berpotensi atau imkan tertembak. Dia tahunya bahwa secara meyakinkan musuh sudah wujud di balik tembok berdasarkan thermal detector. Akhirnya dia menembak musuh di balik tembok itu meskipun mustahil kena. Musuh pun lari dan si sniper dihukum oleh atasannya. Setelah disidang, si sniper malah membawa-bawa alasan yang dipakai sniper kedua bahwa musuh sudah wujud dan itu dapat dipastikan oleh alat canggih. Atasannya tepuk jidat karena anak buahnya tidak dapat membedakan mana mungkin kena dan mana mustahil kena. Ketika khazanah fikih yang begitu luas itu digali dengan benar, maka kesimpulannya dalam masalah ini adalah ru'yah adalah pedoman mayoritas ulama sepanjang masa. Imkanur ru'yah adalah pendapat sebagian ulama sejak dulu, dan ini harus kita hargai sebagai ikhtilaf yang kuat meskipun mereka berbeda pendapat soal ketinggiannya.
Ulama ahli hisab yang dapat dinukil dari khazanah turas semuanya menggunakan hisabnya untuk memprediksi imkan ru'yah, bukan untuk menetapkan puasa ketika mustahil diru'yah. Adapun wujudul hilal adalah bid'ah di abad ini yang tidak punya landasan apapun kecuali semangat untuk potong kompas disertai perasaan bahwa nabi, sahabat, dan ulama belasan abad tidak secanggih mereka. 2. Berijtihad tatkala ada nas. Para ulama ahli usul fikih maupun ulama fikih sepakat bahwa ijtihad tidak diperkenankan tatkala ada nas. Yang dimaksud nas adalah keterangan jelas yang tidak multitafsir dan dapat dipahami oleh semua orang tanpa berpikir rumit. Larangan ijtihad tatkala ada nas ini dijelaskan oleh banyak ulama dari yang klasik hingga kontemporer. Misalnya Imam Baghawi 516 Hijriah dalam At-Tadhhib fi Fiqhi Imam Asy-Syafi'i dan Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki 422 Hijriah dalam Al-Ma'unah ala Madhab Alim Al-Madinah. Beberapa ulama bahkan menulis satu bab khusus menjelaskan tentang ini. Semisal Imam Khatib Al-Baghdadi bahkan menulis satu bab khusus yang berjudul Babun fi suqutil ijtihad ma'a wujudin nas. Bab yang menjelaskan gugurnya ijtihad tatkala ada nas. Al-Baghawi Al-Faqih wal Mutafaqih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah Al-Hanbali juga menulis bab khusus dan bahkan mengklaim bahwa ini adalah ijma'. Babnya berjudul Faslun fi tahrimil ifta'i wal hukmi fi dinillahi bima yukhalifun nusus wa suqutil ijtihadi wa taqlidi inda zuhurin nas wa dzikri ijma'il ulama'i ala dzalika. Pasal tentang haramnya berfatwa dan memutuskan hukum dalam agama Allah dengan keputusan yang melawan nas-nas dan gugurnya ijtihad dan taklid ketika munculnya nas serta menyebutkan ijma' ulama atas hal tersebut. Ibnu Qayyim I'lam Al-Muwaqqi'in. Ijtihad sendiri sebenarnya terpuji, tetapi ada tempatnya, tidak sembarang bisa dilakukan. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana dikutip oleh Ibnu Sahin berkata, wa huwa mahmudun lakinnahu ma'a wujudin nas fasidul i'tibar. Ijtihad itu terpuji, tapi ketika ada nas maka ia tidak diperhitungkan sama sekali. Ibnu Sahin Fathul Mun'im Syarah Sahih Muslim. Nas tentang tata cara teknis memulai puasa Ramadan adalah hadis sahih. Semisal asy-syahru yakunu tis'atan wa ishrina wa yakunu salasin fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddah. Bulan Hijriyah ada kalanya 29 dan ada kalanya 30. Ketika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Ketika kalian melihatnya lagi, maka akhirilah puasa. Ketika pandangan kalian terhalang, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis-hadis serupa di atas banyak sekali dan semuanya masuk kategori nas sebab tidak multitafsir dan begitu mudah dipahami oleh siapapun. Ketika ada nas sejelas itu, malah berijtihad dengan memakai qiyas dan mafhum implisit dari berbagai dalil yang dicocoklogi demi meninggalkan instruksi Nabi tersebut, maka jelas itu merupakan bid'ah. Sudah setahun ini saya mengajukan pertanyaan, mengapa nas-nas sejelas itu dibuang begitu saja? Dan sampai kali ini tidak ada yang dapat menjawabnya. Kebanyakan hanya menjawab dengan jawaban apologetik
pokoknya tidak dibuang, pokoknya tidak bid'ah, dan pokoknya ini ijtihad yang benar yang harus dihargai. Padahal semua yang berpikir logis tahu betul bahwa ketika potensi ru'yah diabaikan, maka hadis-hadis sahih yang sharih juga pasti diabaikan begitu saja. Andai bukan karena fanatisme, semua muslim yang berakal sehat pasti sepakat terhadap tulisan saya. Saya heran, jawaban apa yang mereka persiapkan ketika nanti bertemu Rasulullah. Karena wujudul hilal merupakan pelanggaran nas, maka banyak aturan syariat yang ikut dibuang. Misalnya kebiasaan salaf untuk pergi ru'yah, atau tentang persaksian melihat hilal, kesunahan berdoa tatkala melihat hilal, dan paket lainnya. Semuanya hilang, dibuang begitu saja karena membuat aturan baru. Ada adigium yang begitu terkenal di kalangan fuqaha yang perlu diketahui. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu khattun minan nazar. Tidak semua perbedaan pendapat itu diperhitungkan, hanya perbedaan yang punya basis rasional saja. Sebab itu perbedaan pendapat itu dibagi menjadi qaul ashah atau lebih sahih, dhaif atau lemah, dan terakhir syadz atau nyeleneh. Orang bodoh yang tidak paham fikih cenderung menyamaratakan semua dan meminta yang syadz dihargai sebagai qaul sahih alternatif. 3. Tidak sadar bahwa pelarangan wujudul hilal untuk dijadikan pedoman adalah ijma' para ulama. Imam Taqiyuddin As-Subki adalah salah satu pendukung ilmu hisab. Kebanyakan argumen ahli hisab di masa ini berasal dari argumen yang dikemukakannya. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa ia menyatakan bahwa teori wujudul hilal adalah melanggar ijma', konsensus ulama. Ia berkata, wa ajma'al muslimun fi ma adhunnu ala annahu la hukma lima yaquluhul hasib min mufaraqati syams idza kana ghairu mumkinir ru'yah liqurbihi minha sawa'un kana dzalika waqta ghurubis syamsi am qablahu am ba'dahu. Kaum muslimin bersepakat atau ijma' setahu saya bahwasanya tidak ada keputusan apapun berdasarkan perkataan ahli hisab bahwa hilal sudah berpisah dari matahari, sudah berkonjungsi apabila tidak mungkin untuk dilihat sebab masih dekat dengan matahari, derajatnya masih rendah. Sama saja itu di saat tenggelamnya matahari, sebelumnya atau sesudahnya. As-Subki Al-Ilmul Mansyur fi Itsbatis Syuhur. Jadi itulah mengapa saya berulang kali berkata dengan diksi keras bahwa teori ini bid'ah dan menyimpang dan tidak seharusnya dipertimbangkan secara hukum syariat, sebab memang pelanggaran ijma' adalah sebuah kesalahan besar, bukan sekedar perbedaan pendapat biasa. Ibnu Taimiyah berkata, idza sabata ijma'ul ummah ala hukmin minal ahkam lam yakun li ahadin ay yakhruja an ijma'ihim. Ketika ijma' telah valid atas suatu hukum, maka tidak boleh ada satu orang pun keluar dari kesepakatan tersebut. Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa. Setelah mengurai panjang lebar dalilnya yang terlalu panjang untuk dinukil di sini, Imam As-Subki dalam fatwanya menjelaskan rasionalisasi kenapa teori wujudul hilal itu tidak diakui secara syariat. Ia berkata, wa anna wujudahu fi nafsil amri mu'tabarun bi syarti imkanir ru'yah walau lam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika lakana idza faraqa syu'a'a mathalan qabla al-fajri yajibu shaumu dzalikal yaum fa abtala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika
walam yaj'alis shaum illa fi yaumil qabil wa hadza mahallun mujma'un alaih la khilafa fihi bainal ulama. Bahwasanya wujud hilal yang realitasnya terjadi dapat dipertimbangkan dengan syarat imkan ru'yah. Andai saja Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan hal tersebut, hadis-hadis instruksi ru'yah, maka pastilah ketika sudah konjungsi sebelum fajar maka diwajibkan berpuasa di hari tersebut. Tetapi Nabi membatalkannya dan tidak menjadikan kewajiban puasa kecuali keesokan harinya. Ini adalah hal yang disepakati atau ijma', tidak ada satupun yang berbeda pendapat. As-Subki, Fatawa As-Subki. Setelah itu Imam As-Subki barulah menjelaskan adanya perbedaan pendapat ketika kasusnya adalah imkanur ru'yah. Jadi bedakan antara wujudul hilal dan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah masih diperselisihkan oleh ulama kebolehannya. Tapi wujudul hilal sudah dipastikan bahwa itu tidak diperhitungkan sama sekali, sebab konsekuensinya juga tidak logis. Sampai poin ini mereka yang berkata bahwa ketika sudah lebih sekian menit dari 0 derajat berarti bulan baru dan berarti wajib berpuasa. Seharusnya mereka konsisten berpuasa ketika lebih sekian menit dari 0 derajat saat pengungsinya malam hari. Ketika semua sepakat bahwa bukan begitu caranya, maka seharusnya semua sepakat bahwa keberadaan hilal saja tidak menjadi patokan.